Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, kembali lagi bersama Pak Isan di pembelajaran matematika. Di pembelajaran matematika kali ini kita akan membahas tentang bab yang baru anak-anak, yaitu tentang faktor dan kelipatan. Anak-anak bisa membuka buku paketnya halaman 34 untuk kita belajar secara bersama-sama. Nah, langsung saja kita mulai belajar tentang faktor dan kelipatan. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang faktor bilangan ini anak-anak. Faktor bilangan. Nah, apa sih pengertian faktor? Yang kali ini kita akan bahas tentang pengertian faktor. Nah, pengertian faktor dapat kita lihat sesuai dengan contoh ini anak-anak. Di halaman 34. Nah, contohnya Teddy, ini namanya Teddy anak. Ini namanya Teddy. Teddy membagikan 4 balon kepada 4 temannya, sehingga masing-masing anak ini mendapatkan 1 balon. Oke. Kemudian yang kedua, Teddy membagikan 4 balon kepada 2 temannya, sehingga masing-masing teman mendapatkan 2 balon. Masing-masing anak mendapatkan 2 balon. Kemudian yang ketiga anak-anak. Yang ketiga ini dilihat anak-anak. Yang ketiga ini Teddy membagikan 4 balon kepada 3 temannya. Masing-masing mendapatkan 1, tapi balonnya masih sisa 1 anak. Masih sisa 1. Kemudian yang keempat, Teddy membagikan 4 balon kepada satu temannya. Berarti kalau dibagikan kepada 1 temannya, semuanya dibagikan, yaitu habis. Jadi 1 anak mendapatkan 4 balon. Jadi yang menamakan faktor, jika Teddy membagi 4 balon kepada 3 temannya, maka balon itu tersisa 1. Jika dibagikan itu tersisa 1, maka itu namanya bukan faktor anak-anak, bukan faktor dari 4 balon tadi. Nah, jika yang namanya faktor dari 4 balon tadi itu jika dibagikan itu semuanya mendapatkan dan tidak ada yang sisa. Dibagikannya juga sama semuanya. Jika 2 semua, jika masing-masing anak mendapatkan 1 semuanya dan tidak ada yang tersisa. Itu namanya faktor anak-anak. Jadi jika mempunyai 4 balon tadi dibagikan kepada 4 anak, dibagikan kepada 2 anak dan 1 temannya, itu namanya faktor dari 4. Jadi faktor suatu bilangan adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Jadi tidak ada sisa. Kalau masih ada sisa, berarti itu namanya bukan faktor anak-anak. Nah, sekarang kita lanjut menentukan faktor bilangan anak-anak. Menentukan faktor bilangan di halaman 36. Gimana sih caranya menentukan faktor bilangan? Nah, faktor bilangan ini anak-anak tinggal mengalihkan saja semuanya dari angka yang paling kecil dulu anak-anak. Misalnya contohnya di sini ada berapa? Ada 45. Nah, 45 itu kita mulai dari kalikan 1 dulu. 1 kali berapa biar hasilnya itu 45? Ya, 45 itu sendiri. Nah, itu namanya faktor anak-anak. Kemudian 45. Jika kita kalikan 2, perlu diingat ya anak-anak, kalau misalnya angkanya ganjil itu yang belakangnya satuannya angka 1, angka 3, angka 5, angka 7 dan angka 9, itu namanya angka ganjil. Itu tidak bisa dibagi dengan angka genap anak-anak. Tidak bisa dibagi 2, tidak bisa dibagi 4, tidak bisa dibagi 6, 8, 0 dan seterusnya ya anak-anak. Jadi nanti ada sisanya kalau misalnya dibagi dengan bilangan genap. Nah, kalau misalnya 2 kan tidak mungkin, karena 2 itu bilangan genap, karena 45 bilangan ganjil, jadi tidak bisa. Jadi 2 bukan faktor dari 45. Kalau 3 bisa anak-anak. 3 tinggal dikalikan dengan 15, itu hasilnya 45. Jadi anak-anak tinggal mengalihkan aja. Misalnya 4. 4 kali berapa biar hasilnya 45? Kalau nggak bisa, kalau masih ada sisa, berarti itu namanya bukan faktor. Kemudian kalau misalnya kita artikan dari faktor dari 45, jadi ada 1, 3, 5, 9, 15 dan 45. Seperti itu ya anak-anak. Oke
anak-anak, sekarang kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu menentukan faktor suatu bilangan. Nah, menentukan faktor suatu bilangan itu contohnya seperti ini. Mencari faktor-faktor dari angka tertentu. Misalnya, carilah angka dari faktor 20 anak-anak. Mencari faktor dari angka 20. Tinggal anak-anak kalikan aja gitu. 45 misalnya 20. Kan mencari faktor dari 20 itu berapa? Dimulai dari angka yang kecil dulu. 1 kali berapa supaya jadi 20? Kali 20. Oke. Kemudian berapa lagi anak-anak? 20 tuh 2 misalnya. 2 kali berapa supaya jadi 20? Kali 10. Kemudian kalau misalnya dikalikan dengan 3, kalikan 3 bisa nggak anak-anak supaya jadi 20? Supaya jadi angka 20 bisa nggak? Nggak bisa anak-anak. Kalau nggak bisa, kalau nanti kan sisa, berarti namanya bukan faktor anak-anak, bukan faktor dari 20. Bukan faktor dari 20. Kemudian kalau 4 kali berapa supaya jadi 20 anak-anak? 4 kali berapa? 5. Nah, berarti 4 ini adalah faktor dari 20. Kemudian 5 bisa enggak? 20 berarti 5 kali 4. Kebalikannya, 5 juga faktor. Terus kemudian berapa aja anak-anak? 6? 6 faktor bukan? 6 itu bukan faktor. Ini juga bukan faktor. Bukan faktor. Nah, dan seterusnya sampai bawah ya anak-anak, sampai 20. Jadi faktor dari 20 adalah, ya ini dilihat aja anak-anak. Tadi 1, 2, 3 bukan 4, 5. Balik lagi ke sini anak-anak. Ini langsung balik lagi ke sini. 4 sudah, 5 sudah, 10 itu faktor. Nah, ini juga 1 kali 20 ini juga faktor ya anak-anak. 10, ini juga 20 juga faktor. 10, 20. Jadi faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10 dan 20. Jadi seperti ini anak-anak. Contoh lagi misalnya angkanya lebih yang mudah aja ya anak-anak. Contoh seperti di buku paket halaman nanti kalian mengerjakan halaman 37 ini, contoh mengerjakannya misalnya contohnya dari contohnya 18 ya anak-anak. Nah, contohnya 18 itu berapa? 1 bisa nggak? 1 kali berapa? 1 ya kali 18 tetap ya anak-anak. Nah, 1 kali 18. Kemudian 2 bisa nggak? 2 kali 9. 3 bisa nggak? 3 bisa anak-anak. 3 kali berapa? 6. 4 bisa nggak? 5? 6? 6 bisa. 6 kali 3. Kalau 6 kali 3 bisa, ya berarti kita lanjutkan aja. Berarti tinggal, udah berhenti di sini aja. Jadi faktor dari 18 adalah berapa anak-anak? Ini tulis semua. Yang ini tulis semua anak-anak yang ini. Oke, 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Mudah ya anak-anak. Nanti mengerjakan anak-anak di halaman 37 pun seperti itu ya. Sekarang kita lanjut bagian yang ketiga anak-anak. Bagian yang ketiga yaitu tentang sifat-sifat faktor. Nah, perhatikan di buku paket ini. Perhatikan bagian pembagian berikut. 25 bagi 1 itu berapa? Ya 25. Karena pembagian setiap bilangan yang dibagi dengan 1 itu hasilnya bilangan itu sendiri anak-anak. 30 bagi 1 ya 30. Nah, ini juga pun sama. Nah, oleh karena itu kita dapat memiliki sifat berikut. Sifat pertama, 1 adalah faktor dari semua bilangan. Jadi 1 itu semua faktor dari bilangan, mau 100, 1000 dan lain-lain. Oke. Nah, sekarang
Perhatikan yang pembagian yang di bawah ini. 7 dibagi 7, 1. 18 bagi 18, 1. Kalau pembaginya sama, angkanya sama, pembaginya sama, itu hasilnya juga 1 anak-anak. Oleh karena itu, kita dapat memiliki sifat yang kedua. Nah, sifat yang kedua ini adalah setiap bilangan bukan 0 adalah faktor bilangan dari bilangan itu sendiri. Setiap bilangan bukan 0 adalah faktor dari bilangan itu sendiri. Nah, sekarang perhatikan yang ketiga untuk mengetahui sifat yang ketiga. Kalau 12 tadi kan kita bisa memfaktorkan seperti tadi. Nah, seperti ini ya hasilnya. Kemudian 20 juga sama seperti tadi yang kita kerjakan. Oke. Nah, kalau misalnya kita memperhatikan faktor dari 12 berarti 1, 2, 3, 4, 6, 12. Terus faktor terkecilnya berapa? Angka yang paling kecil. Angka yang paling besar 12 faktor terbesarnya. Kalau yang ini juga sama, faktor 20 1, 2, 4, 5, 10, 20. Kemudian faktor terkecilnya ya angka terkecil, faktor terbesarnya angka terbesar gitu ya. Kemudian oleh karena itu sifat-sifatnya berarti sifat yang ketiga adalah setiap faktor dari bilangan bukan 0 adalah kurang dari atau sama dengan bilangan itu sendiri. Begitu ya anak-anak. Kemudian kita lanjut yang keempat. Yang keempat adalah faktor persekutuan. Nah, faktor persekutuan ini contoh suatu bilangan yang menjadi faktor dari dua bilangan. Jadi dua bilangan atau lebih ya anak-anak, itu disebut faktor persekutuan. Misalnya faktor persekutuan, anak-anak harus tentukan dulu faktor dari misalnya 12 dan 16 ya anak-anak. Nah, seperti itu. Kita contohnya yang pakai yang Pak Isan aja. Misalnya 12 dan 16. 12. Ingat kita faktorkan seperti tadi. 1 kali 12. Kemudian berapa? 2 kali 6. 3 bisa enggak? 3 bisa. 3 kali 4. Udah selesai? 4 udah ada. 5, 6 udah ada. Berarti ini sudah. Ini berarti faktornya adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12 gitu ya. Nah, sekarang kita cari yang faktor ke-16. 16. Kita cari faktornya. 1 kali 16. 2 bisa enggak? Bisa. Kali 8. Kemudian berapa lagi? 3 bisa enggak? Enggak bisa. 4 bisa anak-anak. 4 kali berapa? 4 kali 4 anak-anak. Oke. Kemudian berapa lagi? 5, 6, 7, 8. Oh, 8-nya sudah ada. Berarti faktor dari 20 faktornya adalah 1, 2, 4, 8. 4-nya 2 ditulis 1 aja ya. 8 kemudian 16. Nah, ini faktor dari 12 dan 16. Nah, sekarang kalau faktor persekutuan yang dinamakan faktor persekutuan itu adalah cari angkanya yang sama anak-anak. 1 di sini di sebelah angka 2 di faktor 12 dan 16 itu ada dua-duanya. 1 di sini ada, di sebelah kiri ada, sebelah kanan ada. Berarti faktor persekutuannya 1. Kemudian berapa lagi? Di sini ada 2, di sini ada 2, lingkari. Berarti faktor persekutuannya 2. Di sini ada 3, di sini ada 4. 3-nya enggak ada. Berarti bukan faktor persekutuan. Cari yang sama anak-anak. Di sini berarti enggak. 4, di sini ada 4. Oh, berarti lingkari. Cari yang sama. 4, 1, 2, 4. Kemudian berapa lagi? 6, di sini enggak ada. 8, di sini enggak ada. 12 enggak ada. Oh, berarti faktor persekutuannya dari 12 dan 16 adalah 1, 2, dan 4. Begitu ya anak-anak. Nah, sekarang bagian yang ke B. Kelipatan bilangan. Kelipatan bilangan ini anak-anak pasti sudah tahu di kelas-kelas sebelumnya ya. Kelipatan bilangan itu ya kelipatan dari bilangan itu sendiri. Misalnya ini, perhatikan. Kelipatan 4 semangka, ada 4 semangka. Nah, kelipatan 4 ya berarti ya ditambahkan dengan 4. Kalau ada mulai awalnya ada 4 ya berarti tambahkan 4. Tambahkan 4 ya berarti ada 8 atau 4 kali 2. Nah, kemudian ini ada 3 kotak, berarti 4 kali 3 12.
12, atau tinggal anak-anak kalau misalnya bingung tinggal dijumlahkan aja, 4 tambah 4 oh 8, 8 tambah 4 lagi 12, seperti itu ya. Kelipatan anak-anak sudah saya rasa Pak Isan rasa udah anak-anak ketahui di kelas-kelas sebelumnya. Nah kalau misalnya kelipatan dari 4 kan 4, 8, 12, 16, 20 ya. Nah seperti itu. Kemudian kalau kelipatan dari 5 berapa? 5 ditambah 5, 10, tambah 5 lagi, tambah 5 lagi. Nah, kalau kelipatan contohnya kelipatan seperti ini anak-anak. Kalau kelipatan 3 berapa anak-anak? Kelipatan 3, 6 ditambah 3 lagi, 9, 12. Pokoknya intinya ini tambah 3, tambah 3, tambah 3 gitu ya. Kalau misalnya 9 ya 9 dan lain-lain terus ya. Seperti itu. Nah, bagian yang kedua yaitu sifat kelipatan. Nah, perhatikan contohnya. 5 kali 1 tadi 5. Berarti 5 adalah kelipatan dari 5. Dan 5 adalah kelipatan dari 1. Nah, begitupun juga nih 8 kali 1 dan 15 kali 1 begitu juga sama ya. Nah, jadi kita dapat mendapatkan sifat-sifat berikut anak-anak. Jadi sifat pertama yaitu adalah setiap bilangan adalah kelipatan dari bilangan itu sendiri. Dan sifat yang kedua adalah setiap bilangan adalah kelipatan dari 1 anak-anak. Nah kelipatan 4 adalah tadi sudah bisa, kelipatan 7 tinggal tambahkan 7 semuanya. Nah dengan kita memperhatikan bahwa setiap kelipatan dari 4 adalah lebih besar atau sama dengan 4, pernyataan yang sama juga berlaku untuk kelipatan 7 dan kelipatan-kelipatan juga yang lainnya gitu. Jadi sifat yang ketiga, kelipatan suatu bilangan lebih besar atau sama dengan bilangan tersebut. Jadi semakin ke kanan, anak-anak semakin ke kanan itu adalah semakin besar. Nah seperti ini anak-anak, seperti bagian yang ketiga, kelipatan persekutuan. Anak-anak sudah mempelajarinya di kelas bawah kemarin ya. Contoh kelipatan misalnya aturan loncat 2, aturan loncat 3, loncat 4 dan seterusnya. Nah sekarang kita lihat di aturan loncat yang kedua. Anak-anak sudah paham kan tentang garis bilangan. Loncat 2, 0, loncat 2, 2, 4, 6, 8. Kemudian diloncat-loncat terus ya anak-anak. Yang warna biru nih loncat terus. Jadi